Untuk kekurangannya sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku ya. Kali ini saya akan sedikit bahas HP Sony Xperia XZ3 buat pemakaian di tahun 2023 ya. Jadi udah lama nggak bahas HP Sony. Sekarang kebetulan lagi pengen pakai HP Sony Xperia XZ3 ya. Dan ini kemarin saya dapat yang versi softbank ya. Jadi kalau XZ3 yang versi softbank itu belakangnya nggak ada tulisan AU atau Docomo atau apa ya, cuman hampir mirip kayak seri global kayak gini. Di sini ada logo NFC-nya ya. Nah, kalau dilihat sekilas dari bodinya, bodi belakangnya seperti ini ya. Ini kaca ya, bodinya kaca koordinat gelas, sampingnya kayak gini, dan depannya kayak gini ya, depannya kayak gini ya. Karena emang lagi pengen HP yang tanpa poni. Untuk bawahnya kayak gini, hanya ada Type-C, sampingnya kayak gini ya, ada tombol kamera ciri khas Sony Xperia. Ini tombol kameranya, ini tombol power, volume. Untuk atasnya sendiri ada mic dan SIM tray ya. Di samping nggak ada apa-apa. Cuman karena XZ3 nggak tahu kenapa kebanyakan kondisionalnya ini kayak gini ya. Jadi kayak bagian sampingnya ini kayak nggak rata, krep gitu, kayak ada celah kayak gitu ya. Ya, untuk spesifikasinya sendiri kita bisa sedikit bahas mulai dari layarnya sendiri ya. Untuk layarnya sendiri memiliki lebar 6 inch dan panelnya Sony Xperia XZ3 ini sudah menggunakan panel OLED ya. Jadi POLED HDR BT 2020. Jadi lumayan jernih banget untuk layar di Sony Xperia XZ3 ya. Dan PPI-nya sendiri untuk ketajaman warnanya sendiri di 537 ppi ya. Jadi untuk ketajaman warnanya sendiri di Sony Xperia XZ3 ini lumayan tajam ya. Ini lumayan tajam. Dan layar sentuhnya sendiri, touchscreen-nya sendiri ini dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi lumayan nyaman buat dipakai, buat sentuhan-sentuhannya. Dan juga di Sony Xperia XZ3 layarnya ini sudah luber-luber ya. Jadi kayak 8G ya. Jadi bezelnya itu di samping sini tipis banget. Bezelnya lumayan kecil, tipis di sini. Kalau dilihat dari depan ini layarnya kayak luber-luber begitu ya. Oke, saya coba ganti wallpapernya dulu ya, biar lebih kelihatan luber-lubernya ya. Oke, di warna merah aja lah. Oke itu ya. Jadi warnanya luber-luber, LCD-nya luber-luber kayak gitu ya. Kayak seri-seri 8G. Sampingnya luber-luber kayak gini. Atasnya emang bezelnya atas bawahnya emang lumayan lebar ya. Karena yang di bawah ini ada tulisan Sony. Kalau di bawahnya ada tulisan Sony-nya ya. Dan di atasnya nggak ada apa-apanya. Cuman bezel atas bawahnya lumayan tebal. Tapi terbayarkan oleh bezel sampingnya yang luber-luber kayak gini ya. Ciri khas HP flagship banget. Di tangan filenya kerasa mewahnya ya. Itu kalau dari segi layarnya ya. Nah, untuk dari segi OS-nya sendiri ini menggunakan OS Android 9 ya. Dan mentoknya di HP Sony Xperia XZ3 ini mentok di Android 10 ya. Jadi nggak bisa update di Android 11 ataupun 12 ya. Jadi mentoknya cuman di Android 10, nggak sampai Android 11 ataupun 12 apalagi 13.
Mungkin bisa dia kali upgrade dengan custom ROM, itu pun jika Sony Xperia nya memiliki status UBL nya yes ya, karena kebanyakan untuk seri-seri HP dari Jepang yang bukan global ya, itu status bootloadernya ya, UBL nya itu no ya. Kalau HP Jepang itu kebanyakan no ya, walaupun ada beberapa yang yes, dan kalau misalkan yes itu bisa dilakukan oprek-oprek dan bisa upgrade ke Android yang lebih tinggi lagi ya. Untuk chipsetnya sendiri, Sony Xperia XZ3 ini menggunakan chipset Snapdragon 845 ya, jadi Snapdragon lumayan, Snapdragon kelas atas ini ya. Sony Xperia XZ3 ini menggunakan chipset Snapdragon 845 ya, dengan GPU nya Adreno 630, clocknya 2800. Jadi untuk spesifikasi chipsetnya sendiri lumayan cukup mumpuni untuk digunakan di tahun 2023 ya, masih sangat enak banget untuk chipsetnya digunakan di tahun ini ya. Dan storage-nya sendiri sudah menggunakan UFS 2.1 ya. Jadi di Sony XZ3 ini sudah nggak memakai tipe storage eMMC ya. Jadi sudah menggunakan tipe storage terbaru yaitu UFS ya. Kalau misalkan ada yang bingung perbedaan antara storage eMMC dan UFS itu, kalau misalkan diibaratkan kayak di laptop itu ibaratkan, atau di PC itu menggunakan HDD dan SSD ya. Jadi untuk kecepatannya itu sangat ngaruh ya, apalagi dari segi performa itu sangat berpengaruh ya untuk di performa HP-nya ya. Untuk kamera belakangnya sendiri ini memiliki resolusi 19 megapiksel dan juga dilengkapi dengan sensor laser AF, PDAF dan prediktif ya. Jadi untuk kamera belakangnya sendiri sudah lumayan cukup bagus ya. Untuk hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat seperti ini untuk hasilnya. Oke, ini video kamera belakang ya. Jadi seperti ini, lumayan stabil sih, nggak begitu goyang-goyang banget. Untuk warnanya dan fokusnya masih bisa diatur dengan baik. Fokusnya lumayan bagus ya. Stabilisasinya lumayan lah, nggak begitu goyang-goyang banget. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan HP-HP 2 jutaan zaman sekarang, ini masih oke banget ya hasil kameranya ya. Ini di 720p ya untuk stabilnya. Untuk 1080 30 fps juga lumayan stabil. Ini buat jalan juga lumayan stabil ya, nggak begitu goyang-goyang banget. Ini karena fitur gyro eyes nya ini, jadi lumayan stabil buat videografi ya, masih oke banget lah kalau misalkan buat konten-konten. Dan juga untuk videonya support 4K 30 fps ya. Jadi untuk videonya sendiri sudah support ukuran 4K 30 fps ya, dan juga dilengkapi dengan sensor gyro ya, gyro eyes ya. Ya ciri khas Sony lah, kebanyakan HP-nya memang dilengkapi dengan sensor gyro eyes ya. Jadi untuk kestabilan videonya ya lumayan lah, kalau misalkan dibandingkan dengan HP-HP harga 2 jutaan di tahun ini, saya kira masih bagus Sony Xperia
XZ3 ini ya, karena harganya lebih murah di secondan, di harga bekasnya ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan mungkin Realme C35 yang harganya 2 jutaan, atau mungkin seri Xiaomi dari Poco, untuk videonya lebih stabil di Sony Xperia XZ3 ini ya. Nah, untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi 13 megapiksel ya, dengan fiturnya fitur HDR, jadi buat selfie lumayan mendukung. Dan juga untuk kamera depannya sendiri bisa merekam video dengan ukuran 1080 30 fps ya. Dan yang lebih bagusnya lagi, kamera depannya ini dilengkapi juga sensor gyro eyes-nya ya. Jadi kalau misalkan buat ngevlog, buat jalan-jalan, kamera depan Sony Xperia XZ3 ini lumayan stabil ya, karena sudah ada gyro eyes-nya kalau buat video ya. Nah, untuk kamera depannya seperti ini ya. Jadi untuk fokusnya bisa lumayan fokus sih. Belakangnya sedikit blur. Untuk stabilannya emang nggak begitu stabil banget, cuman sudah lumayan lah untuk kelas kamera depan bisa sestabil ini ya, walaupun nggak stabil kamera belakang. Jadi kalau buat jalan emang agak sedikit geter-geter gitu, cuman masih lumayan stabil fokusnya ya, nggak begitu getar-getar banget ya. Untuk chargernya sendiri ini menggunakan USB Type-C ya, menggunakan Type-C. Dan untuk baterainya sendiri 3300 mAh dan support wireless charging ya. Untuk fiturnya sendiri ada fitur NFC-nya ya. Jadi Sony XZ3 ini ada fitur NFC-nya yang mungkin biasa menggunakan NFC ini sangat terbantu ya dengan adanya fitur ini ya. Untuk kekurangannya sendiri di Sony Xperia XZ3 menurut saya ini kayak kebanyakan kalau misalkan yang di HP bekas ya, ini di sini ada sedikit renggang di layarnya ya, agak sedikit renggang antara layar dan bezel. Nggak tahu kenapa, tapi beberapa saya menangi ya, saya mendapatkan Sony XZ3 ini ada sedikit renggang di sini ya, walaupun masih bisa ditoleransi ya. Untuk kenyamanan memang masih nyaman ya. Untuk kekurangan yang pertama ini di bezel yang samping di sini banget ya. Dan juga kekurangannya lagi bezel atas bawahnya ya. Ini masih sangat lebar banget sih bezel bawah atasnya ya. Dan juga posisi fingerprintnya ini ya. Ini kayak Sony Xperia XZ2 ya. Dan juga XZ2 Premium ya. Jadi posisi fingerprintnya kalau misalkan kita pakai ya, itu seringnya pada saat kita kalau buka fingerprint itu sering kali tangan atau jari kita itu malah nyamannya ini pasnya di posisi kamera ya. Jadi kalau mau buat fingerprint kita harus tekuk jari kita ke sini ya. Kita tekuk ke sini, otomatis sensornya baru kebaca ya. Jadi posisi fingerprintnya ini kurang nyaman ya, apalagi kalau misalkan yang baru pakai Sony Xperia XZ3 ya, pasti sangat kurang nyaman dengan posisi fingerprint. Kalau misalkan udah dipakai lama sih bisa menyesuaikan lah ya, bisa nyaman-nyaman aja ya. Cuman kalau misalkan yang baru pakai Sony XZ3 itu pasti agak kaget di posisi kameranya ini ya. Sorry, di posisi fingerprintnya ini ya, karena pasti nyamannya itu malah di kameranya bukan di fingerprintnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita mau pakai Sony Xperia XZ3 buat tahun 2023, menurut saya masih sangat worth it banget lah ya, karena mengingat chipsetnya sudah menggunakan Snapdragon 845 dan tipe storage-nya sudah menggunakan UFS 2.1. Apalagi kameranya juga masih, menurut saya masih bisa diandalkan buat pemakaian 2023 lah ya.
buat fotografi dan videografi yang simple itu masih oke banget. Buat selfie juga masih oke HP-nya, jadi lumayan nyaman lah ya. Kurangnya yaitu tadi ya, di posisi bezel kamera dan juga baterainya yang masih ukurannya di 3000 mAh ya, masih lumayan kecil ya. Untuk suhunya sendiri Sony Xperia XZ3 ini nggak begitu panas-panas banget lah, pemakaian standar, nggak panas-panas banget, kecuali kalau buat gaming emang agak sedikit panas ya, cuman masih di batas wajar lah, nggak kayak Sony seri XZ atau mungkin XZ1 atau mungkin X Perform yang masih menggunakan Snapdragon 820, itu yang masih agak lumayan panas ya. Cuman di 845 ini masih lumayan tergolong nyaman suhunya ya. Jadi sekian dari saya pembahasan Sony Xperia XZ3, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.